Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Persalinanku Dibantu Hantu Rumah Sakit. Awal mula cerita ini aku dengar langsung dari temanku, sebut saja Susi namanya. Suami Susi ini seorang pegawai di kantor PLN Kota Blitar, Jawa Timur. Dan yang mengalami kejadian mistis ini adalah istrinya dari salah seorang teman Mas Joko, suami Susi. Tentang gedung tua Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar, ini memang sudah tak asing lagi kengeriannya. Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di gedung tua yang memang sudah tidak difungsikan karena sudah ada bangunan baru di Jalan Kalimantan. Sedang gedung lama kosong, cuma terkadang dibuat piket anak-anak yang kuliah kedokteran. Langsung saja pada cerita si ibu yang melahirkan. Sebut saja Sulis, usia kandungannya sudah menginjak ke 9 bulan dan waktunya untuk melahirkan. Sulis dan Aji tidak tinggal di Kota Blitar. Mereka berdomisili di Desa Ngeni dekat Pantai Jebring. Pada malam itu jam 7 malam, Sulis dan Aji turun ke Kota Blitar. Niat hati ingin membeli baju-baju bayi di toko perlengkapan bayi. Aji mengantarkan istrinya dengan mengendarai motor Honda Revo. Sehabis membeli pakaian bayi, Sulis mampir ke warung nasi goreng di pinggiran Jalan Mawar. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aji dan Sulis bergegas hendak pulang. Ketika di parkiran motor, perut Sulis menegang. Mas, sepertinya kok aku akan melahirkan. Aduh, perutku sudah menegang, kata Sulis sembari mengadu kesakitan. Duh, gimana bu? Nanti kalau menunggu sampai bidan Ani terlalu lama bu, gimana ini? Kata Aji sambil mengernyitkan dahi. Dia tak tega melihat istrinya mengadu-ngadu. Akhirnya Aji pun langsung menyalakan mesin motornya dan menyisiri jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Ketika melewati jalan depan gerbang masuk gedung tua Rumah Sakit Mardi Waluyo, entah bagaimana caranya dalam penglihatan Sulis dan Aji, rumah sakit itu ramai sekali. Seperti dulu saat difungsikan, tanpa pikir panjang, Aji masuk gerbang gedung itu dan memapah istrinya berjalan menuju suster jaga dan satpam. Suster, tolong, istri saya mau melahirkan, kata Aji. Tanpa bicara, suster itu tersenyum dan menganggukkan kepala. Sulis pun dibawa ke ruang bersalin oleh 4 orang suster, dan ada 1 dokter yang menangani prosesi Sulis melahirkan. Tak lama kemudian, Aji mendengar tangisan bayi. Alhamdulillah, anakku lahir, ucap Aji dalam hati. Istrinya pun dipindahkan di kamar inap. Pasca bersalin, Aji pun mengucapkan terima kasih pada suster itu. Terima kasih suster, telah menolong istri saya. Tapi suster itu tidak menyaut, hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dilihatnya istrinya nampak lemas tak berdaya. Bu, aku pulang dulu ya, mau ngabari orang-orang di rumah, serta mempersiapkan keperluan anak kita, dan baju kamu juga, kata Aji sembari tersenyum bahagia anak istrinya selamat. Sulis pun menganggukkan kepala. Hati-hati di jalan ya, kata Sulis. Aji pun pamit pada istrinya dan mencium kening istrinya, dan mencium kening istri dan anaknya yang dibungkus kain jarik. Di samping Sulis belajar menyusui anaknya, Aji pun pergi meninggalkan ruang bersalin. Ketika Aji melewati lorong-lorong dan melintasi kamar orang-orang yang sakit dirawat di sana, semua orang itu memandang ke arah Aji mengayunkan langkah. Aji pun mencoba menyapa salah satunya, tetapi tak ada jawaban. Semua dia membisu. Suster-suster pun banyak yang lalu lalang, tapi mereka diam semua. Mulai ada kejanggalan yang dirasakan Aji saat itu. Bulu kuduk Aji merinding, akan tetapi dia berusaha menepis rasa itu. Dia pun sampai di parkiran dan menyalakan mesin motornya. Dan keesokan harinya pagi-pagi jam 5, Aji pun kembali ke rumah sakit untuk menjemput istrinya.
Ketika sampai di depan gerbang masuk, Aji mendapatkan keganjilan lagi yang dirasakannya. Tak ada satpam, tak ada mobil ambulan, tak ada suster-suster yang lalu lalang. Sepi seperti tak berpenghuni. Tapi Aji pun tetap masuk menuju kamar inap di mana istrinya semalam. Ketika dia menoleh ke kanan dan ke kiri, semua kamar-kamar inap pasien sakit pun sepi. Tak ada satu pasien pun. Hati Aji pun cemas, jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya merinding. Sesampainya di kamar inap pasca melahirkan, ia tercengang kaget. Istrinya tidak ada di tempat. Ia semakin cemas dan takut, tetapi dia tetap memberanikan diri. Sambil menangis, dia memanggil-manggil nama istrinya. Dia mencari ke setiap lorong kamar, tetapi tak ada sautan. Dia berlari dan terus memanggil nama istrinya. "Lis, Sulis, ya Allah, kamu di mana sih, Bu?" Ucap Aji sambil teriak. Tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Ada satu lorong yang belum dilewati, yaitu lorong kamar mayat. Dia pun berlari menuju ke arah kamar mayat. Dia pun terhenti langkahnya. Dia mendengar isak tangis dari kamar itu, dan seperti isak tangis istrinya. Tanpa pikir panjang, Aji pun membuka pintu kamar mayat. Subhanallah, dia mendapati istrinya menangis duduk sambil memeluk erat anaknya dengan wajah yang pucat pasi, dan terlihat wajah ketakutan yang luar biasa dari Sulis. Sulis tak bisa bicara, cuma menangis lega karena Aji datang menjemputnya. Aji pun langsung mengajak anak istrinya keluar dari gedung itu. Sesampai di rumah, diadakan selamatan besar untuk anak laki-laki Aji dan Sulis. Tak bisa dibayangkan, yang membantu Sulis melahirkan bukanlah suster dan dokter manusia, melainkan hantu. Dan ari-ari atau batur bayi anak Sulis tidak ada. Kata Sulis, diambil oleh suster-suster yang menolongnya. Wih, mengerikan banget ya. Nah, demikian sahabat sejuta kisah. Sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh sepasang suami istri di Rumah Sakit Mardiwaluyo, Blitar, Jawa Timur. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.